contoh Kak Feni ngerasa mau berubah, maksudnya apa ya? Pengen berubah itu bukan dari dorongan orang lain gitu kan? Akhirnya kayak mangga dikupas gitu, ikut aja kan? Dia keikut kan karena pakai kan celana, terus ya kita kan refleks ya, pasti kita mau ngebuka celana kan? Bapak yang nanya Pak, saya gitu sih, gitu. Bapak jangan tadi kan udah ditanya, belum jawab. Oh ya tadi kan sempat kepotong. Jadi dulu sempet ada. Aduh udah buka ini bisa udah beremosi nih. Itu tadi ya? Iya sempat ribut nih. Sempat ribut. Jadi ketika ribut soal agama nih, soal pemahaman agamanya. Benar. Jadi ibaratnya di awal ada ego juga nih. Ada dua pilihan. Kalau dia nggak nurut gue ya memang kita nggak bisa dipanjangin gitu. Mikir ke situ. Tetap mikir gitu. Tapi kan itu kan pikiran-pikiran pendek ya. Iya. Nah yang kedua adalah gue ngerasa kok gue dijodohin sama istri gue ini adalah memang ada misinya gitu. Maksudnya masa dikasih challenge segini aja gue nyerah sih gitu artinya gitu kan. Berarti bukannya dia nggak mau nurut, tapi menurut guanya yang salah gitu. Cara gue yang salah, caranya gue yang salah. Kan seperti yang gue juga baru belajar di awal juga kan bahwa mungkin ilmu gue juga kemampuan masih begitu-begitu aja. Kemudian pemahaman gue juga baru sedikit, udah sosok kasih tau orang saja tuh kan. Betul. Akhirnya gue putusin untuk lebih banyak gue ibadah sendiri, gue lurusin ke atas gitu ya ibaratnya gue rapiin ibadah gue sambil mungkin gue bertanya gitu, gue cuma pengen punya isi solehah aja kok sebenarnya nggak macam-macam gitu. Kemudian dari proses itu baru dari lihat ceramah atau segala macam kajian baru baru paham gitu, mau punya isi solehah, lu udah soleh belum? Akhirnya gue sendiri daripada gue nyuruh orang, gue aja dulu sendiri rapiin ibadah gue. Kita dulu jadi tauladan, jadi contoh. Iya, guanya masih begitu-begitu aja kan. Gue baru nemu itu 40 tahun, ketahuan umur. Ya segitulah pokoknya. Iya. Ada umur tertentu gitu ya. Berapa puluh tahun, gue akhirnya baru paham, baru belajar. Berarti sekitar 6 tahun lalu ini ya? Sekitar ya. Jadi kok ngitungin banget ya? Terus gue nuntut dia seolah-olah dalam waktu 2 bulan harus berubah. Kayaknya nggak fair kan menurut gue. Akhirnya gue minta sama yang di atas, gue minta sama yang punya hatinya dia lah ibaratnya. Biar berubah sendiri ya. Gue nggak ketemu sama dia. Berubah sendiri akhirnya, maksudnya dia sendiri yang mau cari tahu, belajar sendiri. Jadi orang nyangka dia mulai ngaji gara-gara ikut sama gue, nggak juga, dia ketemu sendiri gitu. Karena awalnya jadi contoh Kak Feni ngerasa mau berubah, maksudnya apa ya? Pengen berubah itu bukan dari dorongan orang lain gitu kan? Akhirnya kakak ngerasa apa? Bukan dari suaminya tak justru, tapi justru pengen ya dia bisa, kenapa gua nggak bisa gitu kan? Mungkin. Ini sih ada momen juga. Ada momennya apa? Ada momennya itu sebenarnya kenapa akhirnya aku ngelihat bahwa Mas Ari belajar agama itu malah lebih baik itu gara-gara ya di Instagram kali ya, mungkin netizen juga lah gitu. Gara-gara dia bilang gini, ini suaminya ngomongin soal agama ini tapi istrinya masih joget-joget di situ gitu kan, masih program ini gitu kan. Terus dari situ aku sempet banget. Terus akhirnya aku mikir, apa segala juga banget, masih kok. Iya, terus akhirnya ya udah terus siaran dong. Apa? Terus. Ya udah terus akhirnya pas dari situ aku mikir kayak sebenarnya Mas Ari itu udah benar gitu. Toh juga bukan sesuatu yang buruk kok untuk belajar agama itu kan bukan sesuatu yang buruk ya gitu. Ya udah akhirnya aku cari tahu lagi kan, dia kemarin pengen banget aku berhijab gitu kan. Terus aku cari tahu kenapa sih emang harus berhijab gitu? Apakah memang kita tuh emang diwajibin banget untuk berhijab? Apakah ini cuma tradisi kearab-araban yang dimasukin ke Indonesia atau apa gitu? Walaupun dulu sempat kepikiran sih, kita kalau misalnya udah nikah, udah tua, nanti mau pakai hijab ya pokoknya gitu. Tapi ya pas realitanya kan nggak kayak gitu. Nah ya udah akhirnya cari tahu di YouTube gitu kan, sempat pengen berhijab tanpa dia tahu. Aku beli hijab sendiri gitu kan, beli online zaman dulu. Terus pas nyoba ternyata kok nggak cocok ya gitu, sempat tuh ngerasa kayak gitu. Besoknya dapat ujian kesiram air panas gitu kan. Kesiram air panas sempat.
itu pas banget malamnya aku baru nerima si kerudung itu, kan akhirnya udah beli kan. Lagi syuting jangan nyalain handphone coba tuh. Udah lah, gua nggak syuting. Ya udah, terus akhirnya nyobain malamnya, terus besok paginya persis kesiram lah di sini kan, siram air panas. Gara-gara aku dulu tuh suka banget bikin kopi yang V60 itu kan, jadi yang terus emang harus pakai isinya tekonya, terus emang airnya harus panas banget, 100 derajat banget gitu, biar enak dapetnya. Itu kesiram, ya udah kesiram situ, itu yang benar-benar sempat jadi titik balik aku gitu. Jadi selama perjalanan ke rumah sakit aku sempat yang protes lah gitu ya, sempat kayak ya Allah, kenapa engkau berikan aku ujian yang sebesar ini sakit banget loh, aku bilang gitu. Ini panas banget, kenapa engkau berikan aku ujian kayak gini, padahal aku tuh lagi mau coba untuk dekat kepada dirimu, mau coba untuk belajar agamamu gitu, kenapa engkau malah ngingin aku gitu. Tapi suatu momen juga tiba-tiba kayak ada ngebisikin kayak ini tuh masih panasnya air yang ada di dunia loh, belum apa-apanya ketika di api neraka gitu. Kamu celupin berulang-ulang dengan semua dosa yang kita jalanin sama di dunia. Ya udah, dari sana aku udah diam aja ngikutin pokoknya semua proses-proses penyembuhan ini kan, karena harus operasi segala macam, dan ternyata itu ujian yang luar biasa menurut aku, karena setiap ada ujian pasti kan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita dapetin. Nah, alhamdulillah dari situ kita malah jadi ngobrol banyak. Jadi mulai ngobrol soal agama, kan gue tadinya nggak mau ngomong agama lah, takut malah berantem. Di situ mulai akhirnya ngomong, kok saling sharing ya? Kok jadi tertarik ngomongin agama nih? Gue jadi orang yang berubah saat itu. Gitu. Jadi pengen tahu. Nah, dia uniknya waktu lagi kesiram air panas itu, dia kan bisa ngerjain, dia multitasking, bisa dilakuin semua dia bisa sambil make up, ngobrol sambil mandiin anak gitu misalnya kan. Pokoknya dia bisa, ada bokapnya, itu air baru mendidih, baru mateng. Nah, baru mateng, sambil make up ke sampluk gitu, kena plak, jatuh ke ininya dia nih. Aduh. Gitu. Karena baru matang itu kan, pas setelah dibuka celana itu kayak mangga dikupas gitu, ikut kulitnya kan. Iya, keikut kan, karena pakai kan celana, terus ya kita kan refleks ya, pasti kita mau ngebuka celana kan. Pas itu udah ngikut karena kan si kulit ya kayak dikupas gitu kan. Kupas gitu kan, ngikut. Nah, gue bingung kan, dia ngelakuin itu kan ada asisten gue di depan gitu. Maksudnya dia kan bisa, kalau air panas kenapa nggak disiram ke situ aja gitu kan, ke asisten gue, ngapain dia sendiri gitu kan. Ya, jadi ada jahatnya juga. Jahatnya juga. Jadi pas dibuka gitu, perjalanan ke rumah sakit tuh nggak, ininya belentung-belentung. Kayak air isinya gitu, yang belentung-belentung gitu tuh. Apa? Ruang ya? Bukan, jadi belentung gitu, kayak melembung-melembung gitu. Melepuh. Itu kan harus dipecahin kan? Iya. Jadi kayak kawah-kawah gitu kan? Iya. Pecahinnya tuh nggak bisa dibius tuh. Bukan nggak bisa, apa? Dibius nggak kena gitu. Tetap Jadi tetap perih gitu, satu tas, jadi tusuk-tusukin ini dalam keadaan sakit kan? Gitu. Aduh. Kalau itu boleh digantiin rasa sakit itu, kalau boleh digantiin satu sakit kesiannya, gua akan suruh asisten gua ganti. Bapak loh, harusnya bapak nih. Tapi ada juga kan di situ orang yang saya juga takut. Saya juga mau Pak, dilimpahkan ke orang lain Pak. Iya gitu. Tapi itu tadi dari sisi ngeri banget ya. Dari abang sendiri, apa yang membuat abang merasa gue harus belajar nih, gue harus coba hijrah nih? Itu. Atau ada momen? Banyak sih, jadi bertubi-tubi tuh kan, kayak misalnya macam-macam ya. Dulu kan gua tuh abis di luar lah gitu, zamannya gua rutinitas zaman dulu ya, zaman gua syuting tuh berangkat pagi, syuting sampai malam, pulang syuting, kemudian sama teman-teman hura-hura lah sampai dini hari lagi gitu kan. Gitu sampai dini hari lagi, pulang dini hari tuh. Pas gua pulang tuh jam-jamnya kuntilanak keparak warung lah pokoknya. Jam 3, jam 4-an gitu kan. Balik jam 7 gua berangkat lagi syuting. Rambutnya semangat. Ya mungkin sampai kaki lah gitu. Dijawab lagi. Udah gitu jam 7 berangkat lagi gitu. Gitu terus tuh. Lama-lama kok capek juga ya gitu. Apa gua hidup cuma kerja senang-senang terus mati gitu doang gitu. Sebenarnya gua ngapain sih gitu, gua pikir gitu doang. Gua nih ngapain, gua dari mana, ngapain, terus gua abis ini mau kemana gitu. Itu aja gitu, mikir gitu, ditambah terus gue lagi di kantor gitu. Pas kita lagi mulai belajar kan, kita mulai nanya-nanya nih, ada pekerjaan, ada yang mungkin akadnya boleh, ada yang masih abu-abu gitu kan.
mana yang halal ya, mana yang enggak, kita pelajarin kan. Gak taunya ternyata pekerjaan yang selama ini gua dapetin ini, tendernya gua dapet secara semestinya halal, mestinya nggak mesti gitu kan, ada gua harus bayar balik segala macam gitu-gitunya tuh nggak boleh gua pikir. Nah kemudian gua dapet pekerjaan kan ada 2 jenis tuh, yang satu yang akadnya aman, yang satu akadnya masih abu-abu nih, yang satu marginnya tebal, yang satu tipis gitu kan. Ini pilih yang mana nih teman-teman kan? Ya karena kita baru belajar ya, udah diputusin aja. Ya, tapi kita udah tahu kalau ini nggak boleh. Ya yang terakhir kali lah. Kita ambil yang abu-abu itu, yang marginnya gede. Supaya jalan. Namun secara hukum Masih abu-abu lah ibaratnya. Ada akad yang nggak boleh sebenarnya. Ketika dijalani memang dapat margin itu dapat gitu. Tapi kemudian banyak hal kayak ada yang kita ketipu, aset diambil orang, pekerjaan yang nggak terbayar, kemudian dihutangin gitu, sampai nominalnya yang kita nikmati cuma kecil, sama seperti waktu gua mestinya ngambil satunya. Jadi gua pikir sebenarnya rezekinya kita tuh udah ditakdirin dapat cuma segini gitu. Cuma maunya ngambil dari yang halal apa yang bukan, tinggal gitu kan. Terus mulai pelan-pelan belajar, mulai ikutan ngaji segala macem gitu. Nah tapi setelah itu ketika udah mulai belajar, gue jadi ngerasa mana yang mesti boleh sama enggak. Gue terlalu terburu-buru untuk ini halal, ini haram, salah gitu. Terlalu terburu-buru padahal gue belum tahu ilmunya. Makanya gue ketika ke dia terlalu ngegas saat itu. Jadi benar gue ya belum bijak juga untuk gue ngasih. Ada teman-teman juga masih baru belajar. Baru belajar juga. Namun sempat ada godaan lain nggak, atau cobaan lain yang buat abang aduh nih gue jadi nggak gue hijrah nih, atau ada nggak yang kalau gitu sih hampir gagal untuk hijrah? Jadi waktu pada saat gue tuh lagi mulai ngaji tuh kan gue sendiri ngurangin syuting. Ya pasti itu. Gue ngurangin syuting kan, gue ngurangin produksi juga. Gue bikin acara syuting, produksi gue input dari stationnya selalu ngomong gini, ini ceweknya kurang seksi ceweknya gitu, masa main komedi ceweknya pakai hijab gitu misalnya kayak gitu kan. Waduh kayaknya gak ketemu di komedi ini lama-lama nih gitu kan.